Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayana dari kelas PT-IKD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai development task atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tugas perkembangan. Jadi, apa sih itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut menyebabkan individu menjadi bahagia dan berhasil dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Sedangkan kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Dari manakah sumber-sumber tugas perkembangan? Yang pertama, dari harapan masyarakat, kedua, kematangan fisik dan mental, dan yang ketiga, nilai-nilai dan cita-cita individu. Selanjutnya, periodisasi perkembangan, yaitu dimulai dari masa prenatal, yaitu dari konsepsi hingga lahir, kemudian masa neonatus, yaitu dari lahir hingga akhir 2 minggu, kemudian masa bayi, yaitu dari akhir 2 minggu hingga usia 2 tahun, kemudian masa kanak-kanak awal, yaitu dari usia 2 tahun hingga usia 6 tahun, kemudian dilanjutkan masa kanak-kanak akhir, yaitu dari usia 6 tahun hingga usia 12 tahun. Selanjutnya masa pubertas atau pra-remaja, yaitu antara usia 10 atau 12 tahun hingga usia 13 hingga 14 tahun. Kemudian masa remaja awal, yaitu dari usia 13 hingga 14 tahun sampai usia 17 tahun. Kemudian masa remaja akhir, yaitu dari usia 17 tahun hingga usia 21 tahun. Kemudian masa dewasa awal, yaitu dari usia 21 tahun hingga usia 40 tahun. Kemudian masa setengah baya, yaitu dari usia 40 tahun hingga usia 60 tahun. Dan terakhir, masa tua, yaitu dari usia 60 tahun hingga meninggal dunia. Saat ini, kalian berada pada periodisasi perkembangan yang mana sih? Nah, dilanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu tugas perkembangan anak. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Tugas perkembangan selanjutnya yaitu membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, kemudian belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, dan selanjutnya memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Selanjutnya, tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. Kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif, di mana para remaja dapat menerima kondisinya dalam keadaan apapun, baik gemuk, kurus, dan sebagainya. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan keluarga. Dan yang terakhir, memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pegangan untuk berperilaku. Nah, kita sebagai calon pendidik, untuk apa mempelajari tugas perkembangan? Urgensinya untuk apa? Buat apa? Penting nggak sih? Jadi, kita sebagai calon pendidik yang nantinya akan mendidik peserta didik, baik SD, SMP, SMA, fungsinya adalah yang pertama, sebagai alat ukur dalam memberikan strategi pembelajaran. Yang kedua, melalui observasi dapat dideteksi dini penyimpanan atau deviasi tugas perkembangan anak, di mana
dapat diketahui nantinya perkembangan pada anak, apakah telah mencapai perkembangannya atau mengalami hambatan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan anak baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun intelektual. Nah, itulah materi mengenai tugas perkembangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.